Oke, selamat datang kembali di channel ini. Udah beberapa hari nggak upload dan kita mungkin harus review. Terakhir ini outlook yang aku share di grup dan ternyata lolos. Kemudian aku long di sini, kemudian entry ya scalping juga. Selain itu juga aku lagi posisi di mana di XRP juga di sini. Terus EP dan beberapa sih sebenarnya itu. Nah, untuk BTC sendiri mau kemana setelah ini? Oke, aku mungkin hide dulu ini. Kalau misalkan kita ngelihat di time frame 1 jam, kemarin kan ekspektasiku ketika hmm, menyentuh ini buat lower low di sini ini, buat lower low di sini, kemudian harapannya adalah kembali retest resisten. Nah, tetapi malah di break kalau misalnya kita tarik garis di sini. Nah, ini sudah di break sebenarnya. Yang menunggu apa yang harus rawan adalah melanjutkan penurunannya hingga yang terakhir ini sebagai target penurunannya di area harga ini ya, ini harga ini. Kemudian untuk yang kedua target penurunannya yaitu low terakhir ya inilah. Nah ini low-nya yang bisa menjadi target nanti untuk penurunan selanjutnya. Tapi ini di time frame 1 jam yang harus kita lihat tadi dulu. Nah, kemudian kalau misalkan di daily-nya sendiri, sebenarnya ini sesuai dengan analisa ya. Kalau misalkan udah menyentuh area sekitaran 20 ini, kemudian retest. Nah, kemudian ya karena kemarin itu ekspektasi bakal naik, ternyata malah dalam banget. Nah, kira-kira itu tadi ya, target penurunannya ada dua ini di area sekitar 18.995. Tapi kalau misalkan kita ngelihat price actionnya di daily time frame, aku pikir untuk hari ini dia itu kan menyentuh area support ya di sini. Menyentuh area support, mungkin ini akan terjadi set twist di area sini nih. Akan kemungkinannya malah ada kenaikan kemudian melanjutkan penurunannya kembali. Itu kalau misalkan ngelihat price action yang saat ini, karena dilihat dari shadownya sendiri, dari shadownya ini nih, aduh, dari shadownya ini memang ada permintaan untuk tekanan jual juga dari sini. Nah itu kemudian untuk 30 menitnya kita lihat analisis di sini. Di sini sudah sebenarnya udah membentuk apa namanya double top. Kalau misalkan kita tarik neckline dari sini, dari atas ke bawah ini, sebenarnya masih jauh ya, pas di sini ternyata. Ya, kalau misalkan kita ngeliat pakai line chart di sini sebenarnya pendek banget ya sini, udah sampai sini sebenarnya nih. Pakai line chartnya udah sampai di area sini untuk penurunannya. Tapi kalau misalkan kita lihat pakai candlestick, memang dia targetnya masih ke area 18 ini sebagai target kedua. Nah, kalau misalkan aku scalping sebenarnya ketika break trendline retest, ya target-targetnya adalah area support di mana menyentuh trendline tersebut. Ini area ini sebenarnya kalau misalkan, tapi ini aku gunain di time frame 5 menit sampai 1 menit seperti yang aku lakukan di XRP ini. Kayak gini nih. Tadi mau long kayak gini ternyata masih lebih untung, apa namanya, stopnya agak sekesian tadi. Ya, mulai walaupun loss ini ya sebenarnya udah profit juga di sini nih gitu. Nah, untuk BTC ini mungkin akan set twist ya, pergerakannya akan set twist dulu untuk hari ini, set twist dulu, dan kemungkinan ada kenaikan. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci, kenaikannya kira-kira sampai ke di area sini lah ya. Nah, kemudian penurunan di sini gitu. Jadi sabar-sabar untuk naik ke atas.
untuk short selling aku pikir hati-hati juga, rawan kena slebeu, karena kemarin juga aku di sini kena sliding, anjing memang. Kemudian untuk ini juga tadi kena sliding di sini, kurang ajar. Gue kira ngejar di area stand ini, dan ya begitu namanya trading. Cuman kalau misalkan kita udah tahu arah marketnya mau kemana, ya harus diwanti-wanti. Kira-kira nanti untuk kali ini untuk BTC kemungkinan akan meretest resistennya di sini. Ini ya target ya area tunggu sampai benar-benar ada konfirmasi di time frame 4 hanya atau 1H. Kemudian untuk scalping di bawah time frame 1 jam bisa melihat ada double top gitu, atau bisa tarik neckline dari sini, neckline apa namanya, trendline gitu ya, gitulah kira-kira. Untuk selanjutnya ya begitu. Untuk selanjutnya nanti kalau misalkan ada outlook aku share, tapi nggak selalu profit ya. Kadang-kadang kalau misalkan aku share entah kenapa selalu loss, malah kalau misalkan aku trading sendiri malah profit ya, nggak tahu kenapa ini agak gugup sih, itu aja. Dan oh ya, kalau misalkan strategi yang biasa aku gunakan untuk intraday biasanya kan dari 1 jam ke 15 menit. Kalau 1 jamnya kita ngelihat sekarang dia mau crossing ya, mau crossing. Nah ketika mau crossing itu malah harus dicari di time frame 15 menit. Ini memang masih belum crossing ya, tunggu di sini ada apa namanya, ada kenaikan ya, ada candle konfirmasi, habis itu bisa tipis ngambil dari sini. Itu yang kali mungkin aku pingin ya sharing tekniknya, itu aja. Thank you.